Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma daraja al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran materi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode atau ketika beliau masih berada di kota Mekah. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang mahsyar, ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar dan tidak ada sesuatu yang menolong kita kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syarat-syarat tertentu, apa yang kita lakukan ketika di dunia, ketika kita hidup, salah satunya yaitu dengan cara memperbanyak dan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah periode di kota Mekah. Dalam pembelajaran ini kita nanti akan memahami keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat periode di kota Mekah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita, KD yang harus kalian nanti kuasai yaitu bisa menceritakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Kemudian mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada atau ketika periode Mekah. Peta konsep yang harus kalian pelajari dan kita pelajari bersama. Yang pertama, dasar hukum, sejarah dakwah Rasulullah, dakwah di Mekah, kemudian strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam materi ini diharapkan kalian nanti bisa mempelajari dasar konsep dalil yang kita juga akan mempelajari hukum bacaan-bacaan tajwidnya, yaitu Quran surat Quraisy, Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan ayat 4, kemudian Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan 7, dan Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, oke, kita lewati. Kemudian sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada di periode Mekah, ya, masyarakat Arab pada zaman itu masih dianggap zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Masyarakat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut jahiliyah karena pada dalam masa kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Nah, di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi, meminum minuman keras sudah dianggap sebuah perilaku biasa yang sudah menjadi sebuah adat kebudayaan orang-orang Arab yang jahiliyah pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan sebuah pertempuran.
Ya, di Jazirah Arab ketika ingin berkuasa maka harus mengangkat pedang. Yang berkuasa, yang menang, maka dia yang berkuasa. Yang kuat, dia yang berkuasa. Sehingga orang-orang, karena di situ ada kabilah-kabilah, ada suku-suku. Ketika suku-suku itu kalah perang, maka dia menjadi budak daripada tuannya yang mengalahkan pada saat peperangan. Nah, kemudian pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun 13 tahun sebelum Hijriah, ya. Kemudian wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, secara itu mungkin sudah kalian pernah dengar, ya, pada saat beliau berkholwat menyendiri di sebuah gua. Nah, kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang bergerincing, ya, seperti suara gerincing atau seperti suara lonceng. Kemudian ada suara yang mengatakan ataupun menyampaikan yang sekarang ini sudah dikodifikasikan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, secara itu kalian sudah pelajari. Kemudian surat-surat yang diturunkan di Mekah dinamai surat Makkiyah, meliputi 89 surat. Nah, perbedaan antara Makkiyah dengan Madaniyah, nah, itu nanti akan kita pelajari bersama. Nah, ajaran Islam ketika masa periode Mekah yaitu mengajarkan yang pertama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara dan semesta adalah Allah taala. Beribadah selain kepada Allah taala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, ini menjadi dasar ketika beliau menyampaikan dakwah bahwa Allah itu satu. Tidak seperti budaya Arab yang pada waktu itu menyembah kepada berhala-berhala yang ditaruh di dekat Ka'bah. Mereka kemudian membawa kambing untuk disembelih. Kemudian kambing itu diserahkan kepada ataupun ditaruh berada di depannya berhala atau patung-patung berhala tersebut. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh berdakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama kali adalah dakwah materi atau pembelajaran tentang bahwa Allah itu adalah Esa, bahwa itu Allah itu adalah satu dan tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak diperanakan dan juga tidak beranak, ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian ajaran yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kematian adalah suatu yang pasti adanya. Kematian merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Kemudian bagi yang beramal saleh di alam akhirat memperoleh sebuah kenikmatan. Bagi yang beramal buruk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berada di alam kubur akan mendapatkan siksa. Nah, ini ajaran Rasulullah yang kedua terkait dengan kematian ataupun fase kehidupan manusia yang kedua ataupun yang ketiga. Fase pertama yaitu manusia berada di alam kandungan ibu.
Fase kedua, manusia berada di alam fana atau di dunia ini sekarang ini. Fase ketiga, manusia berada di pintu gerbang akhirat, yaitu alam kubur atau alam dimana setelah orang mati dikubur meninggal dunia gitu. Kemudian fase keempat, manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dia digiring atau dikumpulkan di padang mahsyar untuk menuju pengadilannya Allah. Itu adalah fase keempat. Kemudian ajaran yang ketiga adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Nah, ajaran-ajaran perilaku ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, materi yang disampaikan oleh Rasulullah atau dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah di penduduk Mekah atau kaum kafir Quraisy pada waktu itu, yaitu mengenai persaudaraan dan persatuan. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan An-Nasai dan Imam Ahmad, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, hadis ini adalah hadis yang juga populer, yang bahwa antara sesama muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Ibaratnya adalah kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka sama halnya kita mencintai ketika kita mencintai orang lain atau sesama muslim. Ketika mereka butuh bantuan kita, maka kita harus membantu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, dari sejarah yang sudah disampaikan awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dari mulai dia mendapatkan wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita meresum ataupun menangkap dari ajaran-ajaran Rasulullah, dari perilaku Rasulullah, dari sejarah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika periode di Mekah. Yang pertama adalah karena di kota Mekah masih awal, dakwah sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Nah, orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam yaitu istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah pada waktu itu masih kecil. Kemudian Syaid bin Harisah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, 4 orang ini yang pertama kali mereka menerima dakwah Rasulullah dan menyatakan ikut agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Kemudian yang diajak oleh Abu Bakar, setelah Abu Bakar ini masuk Islam, setelah Abu Bakar ini mempercayai agama yang dibawa oleh Rasulullah lewat perilaku Rasulullah, lewat kepercayaan Abu Bakar terhadap Rasulullah, maka Abu Bakar juga mengajak yang pertama Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah ya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah dakwah dengan terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan sebagai berikut: mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba atau malamnya itu melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj ya. Kemudian paginya Rasulullah mengumpulkan masyarakat kota Mekah untuk disampaikan bahwa kewajiban untuk orang-orang muslim adalah melaksanakan ibadah sholat. Sekaligus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bagi kaum kafir Quraisy yang belum masuk ke dalam agama Islam. Karena ini adalah sebuah mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala
untuk bisa mengisra dan mi'rajkan Rasulullah secara langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan firman-Nya, diberikan kewajibannya untuk kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah untuk berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Dan ini nanti sejarah strategi dakwah kemudian ketika di keluar kota Mekah, yaitu orang-orang Madinah ini banyak kelompok-kelompok ataupun kabilah dari mereka yang dari mulai mungkin tadinya berdagang kemudian mendengar bahwa ada nabi baru, ada Rasulullah, ada seorang Rasul yang kemudian mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang agama. Ini sudah dinanti-nanti oleh mereka, oleh penduduk Madinah yang sekarang ini disebut dengan penduduk Madinah. Nah, dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari terang-terangan, ya dari mulai sembunyi-sembunyi kemudian sampai terang-terangan, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama reaksinya adalah kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia yang membedakan hanyalah sebuah ketakwaan. Karena pada waktu itu sejarah budaya orang-orang Arab kafir Quraisy atau kaum Quraisy ini mereka masih ada semacam kayak kasta gitu ya. Orang bangsawan maka dia harus bisa dihormati oleh orang-orang yang di tingkat bawah. Bahkan ada perbudakan, budak-budak yang mereka kalah perang ya mereka harus mengabdi kepada tuannya. Tapi di Islam diajarkan bahwa tidak adanya sebuah persamaan yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah ketakwaan. Dan ini ditolak oleh banyak para kaum bangsawan yang ingin bahwa agama Islam ini tidak masuk ke kota Mekah ya, dan masih menganggap bahwa budaya agama nenek moyang dulu yaitu dengan menyembah berhala ini adalah jalan satu-satunya. Kemudian mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan di akhirat nanti. Nah, mereka sadar bahwa adanya siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ini reaksi yang ketiga ya, sangat berat karena dari budaya yang sudah melekat di lingkungan mereka, perilaku mereka, ibadah mereka akan dirubah sepenuhnya 180 derajat bahkan ya oleh Rasulullah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka akan sangat keberatan kaum kafir Quraisy ketika mengubah budaya, adat, agama, ya kebiasaan dari menyembah berhala, kemudian semena-mena terhadap orang lain, adanya sistem kasta juga, adanya sistem bangsawan ini harus dihormati oleh orang-orang yang di bawahnya, ada sistem perbudakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian reaksi keras yang keempat dari kaum kafir Quraisy adalah mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Tetap jalan mereka menyembah berhala ya, untuk ya kepentingan pertama adalah untuk mempertahankan adat budaya nenek moyang. Kemudian dia kaum bangsawan khususnya ini mereka malu ketika mau menerima ajakan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Islam. Karena apa? Ini akan mempengaruhi budaya, adat, kebiasaan yang sudah dibangun oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ketika tiba-tiba kemudian digantikan oleh Rasulullah dengan masuk Islam dan mengubah semua aturan-aturan yang sudah ada, adat budaya yang sudah ada, maka di satu sisi dari sisi psikologis mereka tidak akan mau menerima karena nanti
sistem kebangsawanan itu, sistem kasta itu nantinya akan hilang. Ya, itu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Kemudian kita nantikan materi pembelajaran di kota strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Nah, itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini, materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini yang belum subscribe, like, komentar, dan juga untuk kalian yang memang sudah melihat video ini, untuk komen nama kelas ya, kemudian di screenshot dikirim ke WA saya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekah, atau awal-awal beliau menjadi seorang rasul dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menyampaikan firman-firman Allah. Ya, ini memang sangat banyak versinya, ataupun kalian juga bisa baca tidak hanya di materi ini, bagaimana usaha Rasulullah, bagaimana jahatnya kaum kafir Quraisy untuk mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Bahkan sampai ada ancaman-ancaman yang serius ya untuk mereka yang membela dan mau masuk ke dalam agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah daripada pembelajaran ini. Harapannya adalah kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban satu, yaitu juga memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada sesama atau kepada orang lain. Ya, balighu ani walau ayatan, sampaikanlah walau cuma satu ayat. Ini dalil dasar bagaimana kewajiban kita untuk melaksanakan dakwah kepada orang lain, khususnya kepada orang yang memang belum tahu, dengan cara, metode, dengan cara dan teknis yang kemudian tidak menjustifikasi bagi mereka bahwa dakwah yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, muaidatul hasanah. Sampaikanlah dengan cara yang baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.